Baik, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang terhormat, saudara-saudara saya, anggota Forkom Pindah Kabupaten Flores Timur, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD di bawah koordinasi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, pimpinan Badan Usaha Milik BUMD, ada BRI, ada Bank ETT, ada lagi yang hadir? Singkatnya BUMD yang sempat hadir, Bapak Kepala SMA Darius Romo Lunda, para peserta perambai acara kita pada malam hari ini, singkatnya Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian yang saya kasih. Pada tempat yang pertama, patut kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Juga terima kasih kita untuk seluruh leluhur lewat tanah kita yang baik. Karena kita sungguh yakin dan percaya bahwa seluruh penyelenggaraan hidup kita, seluruh niat dan karya-karya baik kita, terutama event yang luar biasa ini, terencana sejak awal, hari ini kita launching dan terus akan berlanjut sepanjang tahun ini. Semuanya akan berjalan begitu baik dan indah karena berkat penyelenggaraan ilahi. Dan sudah tentu leluhur lewat tanah Flores Timur akan mendukung dengan caranya sendiri demi kemartabatan Lama Holot. Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian yang saya kasih, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan sudah menegaskan dengan jelas bahwa sektor pariwisata itu menjadi salah satu sektor penting untuk pembangunan di Indonesia. Kenapa sektor pariwisata menjadi penting? Karena diyakini melalui pariwisata bisa menjadi prime mover ekonomi. Kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Bapak Gubernur NTT juga sudah menetapkan salah satu sektor penting yang menjadi leading sektor pembangunan di Nusa Tenggara Timur adalah sektor kepariwisataan. Dan itu dibuktikan dengan hadirnya hari ini pariwisata premium Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di Flores Timur sendiri, dalam misi kepemimpinan 5 tahunan, juga menempatkan sektor pariwisata sebagai leading sektor penting untuk membangun ekonomi rakyat Flores Timur dengan satu tagline penting, pariwisata berbasis masyarakat. Artinya apa? Artinya pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat, digerakkan oleh masyarakat, diberdayakan oleh masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Kaitan dengan itu semua, hari ini luar biasa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menggelar festival Bale Nagih. Dan nanti juga disampaikan tadi ada pengeresmian wahana di objek wisata Waiplatin ini. Ada juga launching buku pandu wisata Flores Timur, Fantastic East Flores. Sesungguhnya apa hubungan antara festival dan pariwisata? Pariwisata tanpa festival itu akan mati, karena
festival itu akan memicu tumbuh kembangnya pariwisata. Jadi kita kenal ada satu istilah begini, jika ada momentum ya dimanfaatkan, jika tidak ada momentum ciptakan momentum itu. Dan festival itu bagian dari momentum yang diciptakan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Flores Timur untuk mendukung tumbuh kembangnya pariwisata di Kabupaten Flores Timur. Kita tepuk tangan dulu untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Karena itu kita sungguh mendukung kegiatan ini, tidak saja untuk hari ini, tapi diharapkan berlanjut secara kontinu dan sustainable. Menjadi bagian penting tidak saja dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dan bangunan, tetapi lebih penting adalah menjadi bagian dari peradaban masyarakat Flores Timur Lama Holot. Karena itu apapun eventnya, tetap pariwisata kita diarahkan untuk pariwisata berbasis masyarakat. Artinya pariwisata yang membentuk peri kehidupan Lama Holot, peradaban Lama Holot itu sendiri. Ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang saya kasih, kaitan dengan itu semua, semenjak hadir tadi saya menangkap beberapa pesan yang boleh saya rumuskan dari kegiatan yang luar biasa malam hari ini, dari event yang terselenggara malam hari ini. Penyelenggaraan Festival Bale Nagib pada malam hari ini setidaknya mengandung 4 nilai, sekaligus ini catatan penting untuk Pak Kadis boleh mereview dalam program kegiatan secara kontinu dan sustainable tahun 2022 dan seterusnya. Karena pemerintahan daerah ini kepemimpinan politiknya segera berganti, tetapi rencana pembangunan jangka menengah daerah tidak akan berganti sebelum terjadi pergantian kepemimpinan pelantikan di tahun 2024. Karena itu leading sektor pariwisata tetap dikerjakan. 4 tujuan tersebut adalah: pertama, saya melihat kegiatan malam hari ini sebagai ajang promosi pariwisata Flores Timur. Di dunia manapun bicara tentang kepariwisataan, promosi harusnya memegang domain yang paling penting dan butuh biaya paling tinggi. Kenapa demikian? Kita boleh punya destinasi, boleh punya sesuatu yang bisa kita explore untuk diketahui dunia luar, tapi tanpa promosi orang tidak akan datang karena orang tidak mengetahuinya. Karena itu Pak Kadis, promosi itu memegang peran penting untuk tumbuh kembangnya pariwisata di Flores Timur hari ini dan ke depan. Karena itu dari rencana kerja anggaran dan kegiatan anggaran RK itu mesti disiapkan secara baik, bagaimana mendesain promosi yang baik, menghubungkan wisata di Flores Timur dengan wisata premium Labuan Bajo. Ketika orang datang di Labuan Bajo, dia tidak saja pulang di sana, dia juga pingin ke Flores Timur. Dan itu kuncinya ada di promosi. Di dalam promosi itu mau rekayasa tidak masalah, yang penting mereka datang. Karena dalam dunia promosi itu ada fiksinya, tidak masalah. Tujuan sekaligus nilai kedua adalah menegakkan budaya kita. Tadi kita saksikan teater dari Semenari San Domingo, itu luar biasa. Dan itu sesungguhnya pariwisata kita, kembali ke budaya kita. Kita boleh eksplor, boleh mempromosikan, tetapi keadaban budaya kita tidak boleh hilang, karena mahalnya pariwisata ada di situ. Globalisasi boleh terjadi, dari luar datang boleh inkulturasi pariwisata dan lain sebagainya, tapi keadaban kita, nilai-nilai luhur Lama Holot kita tidak boleh hilang. Ini juga menjadi catatan penting untuk dinas, bagaimana mendesain tentang mempertahankan
nilai-nilai luhur budaya Lamholot menjadi bagian penting dari wisata kita. Tujuan sekaligus nilai ketiga adalah bagaimana menjaga lingkungan hidup. Itu juga tergambar dalam teater dari Seminari Santo Minggu tadi. Menjaga lingkungan hidup. Wisata tanpa memperhatikan lingkungan hidup itu sia-sia dan tidak diperbolehkan sebenarnya. Karena itu boleh bangun destinasi apa saja dalam bentuk fisik, tapi perhatikan juga minimal 25% tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Saya beri contoh di lingkungan Wai Pelatih ini. Dinas ke depan mesti juga bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup bagaimana menyiapkan anakan untuk penghijauan di daerah Wai Pelatih ini. Bukan saja Wai Pelatih, yang itu tergambar di depan ini, masih banyak lagi itu ya. Supaya wisatawan datang itu hijau, dia nyaman, udara segar. Terlalu panas, kita jalan-jalan di situ, pulang kepala kita jadi botak semua nanti karena suhu. Karena itu mungkin dalam perencanaan selain itu Pak Kadis di perubahan boleh anakan bako 2000 begitu, pohon beringin tanam di mana di sekitar sini, juga di tempat-tempat lain, sehingga lingkungan hidup tetap terjaga dan itu memang nyaman bagi wisatawan. Tidak mungkin dia mau nikmati pisang goreng lalu di tengah terik matahari. Itu dia makan pisang goreng 2 buah, pulang demam, kepanasan, bisa juga demam berdarah kalau ada nyamuk di situ lagi. Jadi lingkungan hidup penting. Tujuan sekaligus nilai keempat adalah pemberdayaan ekonomi. Dengan hadirnya pariwisata melalui event-event semisal festival dan lain sebagainya, harus turut serta tumbuh kembangnya ekonomi. Pariwisata tanpa tumbuh kembang ekonomi itu sia-sia. Karena sudah ditegaskan tadi, pariwisata itu menjadi prime mover tumbuh ekonomi. Pak Kadis silakan kolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, untuk melihat berapa pelaku-pelaku usaha mikro kita, masalahnya di mana, tempat mereka boleh dagangkan usaha-usaha ekonomi produktifnya di mana. Jika masih kurang, silakan dengan Kepala BRI yang duduk di samping Bapak itu, ada KUR 300 miliar lebih ya Pak ya. Kalau KUR ini Flores Timur tidak tangkap, rugi besar kita. Dan itu Dinas Pariwisata bisa menjadi leading sektor untuk gerakan ini. Identifikasi, beri mereka pelatihan dulu bersama koperasi UKM. Kurang modal, ya komunikasi dengan Kepala BRI yang dibina baik-baik supaya bunga tiap bulan bisa dikembalikan. Jangan sampai datang tagih, masuk dalam kamar tidak ada pintu, hanya kain, alasan keluar, angin tiup, kakinya kelihatan. Itu juga jadi masalah. Jadi Pak Kadis, itu ada 4 tujuan sekaligus nilai. Melalui festival ini bisa menjadi sesuatu yang penting untuk membangun Flores Timur lebih baik ke depan. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya kasih, itulah beberapa catatan yang boleh saya sampaikan. Tidak sekedar untuk launching-launchingkan malam hari ini, tapi lebih dari itu menjadi catatan pekerjaan rumah untuk menegakkan pariwisata sebagai prime mover tumbuh kembang ekonomi di Flores Timur. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kurangi pembicaraan, yang penting kita kerja. Saya juga mengurangi pembicaraan karena mengingat Rusia dan Ukraina masih perang sampai hari ini. Kita juga agak hati-hati. Baik Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya kasih,
Demikianlah beberapa hal yang boleh saya tegaskan pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke MC untuk selanjutnya dipandu acara. Baik, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan doa dukungan seluruh Tanah Flores Timur, saya Agustinus Payung-Boli, Wakil Bupati Flores Timur, dengan ini melunching Festival Balenagi tahun 2022 sekaligus meresmikan wahana objek wisata Wai Platit tahun 2022, juga melunching buku panduan wisata Fantastic is Flores dengan resmi, dengan satu ucapan, dengan terbangunnya pariwisata, ekonomi Flores Timur tumbuh, Indonesia lebih maju. Kita hitungan mundur bersama, lihat di layar. Sama-sama semuanya. 4, 3,